Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Midiani. Saya mahasiswa Global Institute dengan program studi Sistem Informasi jurusan Komputerasi Akunting. Saat ini saya membuat video YouTube ini sebagai pemenuhan tugas UAS Praktikum Akuntansi 1 pada semester 4, yang mana di sini tugas saya menjawab soal yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu Pak Benyamin. Pada soalnya adalah terdapat neraca saldo dari New Theater pada 31 Desember 2020 adalah neraca saldonya ada akun kas di debit 1,7 juta, perlengkapan supplies di debit 900.000, asuransi dibayar di muka debit 2.400.000, iklan dibayar di muka debit 3 juta, gedung di debit 80 juta, akumulasi penyusutan gedung di kredit 16 juta, peralatan di debit 25 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 7.500.000, utang usaha di kredit 5 juta, utang hipotek di kredit 10 juta, modal M Dudung sebesar 50 juta di kredit, prive M Dudung sebesar 1 juta di debit, pendapatan penjualan tiket 40 juta di kredit, pendapatan iklan 3 juta di kredit, beban gaji 6.500.000 di debit, beban sewa film 8.500.000 di debit, beban pemeliharaan gedung 1.500.000 di debit, beban bunga 895.000 di debit, beban serba-serbi atau beban lain-lain sebesar 105.000 di debit. Maka total keseluruhan antara debit dan kredit adalah 131.500.000 dan di kredit 131.500.000. Berikut terdapat data penyesuaiannya adalah: A. Persediaan perlengkapan terakhir adalah 200.000. B. Asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. C. Iklan dibayar di muka sebesar 3 juta untuk 50 kali penerbitan. Iklan yang telah diterbitkan sudah 40 kali. D. Penyusutan gedung ditetapkan 5%. E. Penyusutan peralatan sebesar 10%. F. Gaji bulan Desember yang belum dibayar adalah sebesar 250.000. Bunga yang masih harus dibayar adalah 50.000. Dan berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian di atas, perintahnya adalah buat di Excel. Pertama, jurnal penyesuaian. Yang kedua, kertas kerja atau neraca lajur. Yang ketiga adalah laporan keuangan. Saat ini kita langsung masuk ke soal pertama, yaitu jurnal penyesuaian. Di sini terdapat asumsi bahwa persediaan perlengkapan yang tersisa adalah 200.000. Maka penghitungannya adalah dari nilai perlengkapan pada soal sebesar 900.000 dikurangi dengan sisa sebesar 200.000. Jadi 900 dikurangi 200.000 sebesar 700.000. Akunnya adalah beban perlengkapan di debit 700.000 dan perlengkapan di kredit 700.000. Soalnya asumsi kedua, asuransi dibayarkan untuk 1 Mei untuk 1 tahun, pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Maka perhitungannya adalah asuransi pada soal adalah sebesar 2.400.000 dan dibayarkan pada 1 Mei, yang mana kalau kita hitung dengan bulan adalah sama dengan 12 bulan. Maka penghitungannya adalah 2.400.000 dibagi 12 bulan, dan karena ini dihitung dari bulan Mei sampai dengan Desember baru 8 bulan, maka dikali dengan 8. Hasilnya adalah 1.600.000. Akunnya adalah beban asuransi di debit 1.600.000
dan asuransi dibayar di muka dikredit sebesar 1.600.000. Asumsi berikutnya, iklan dibayar sebesar 3 juta untuk 50 kali penerbitan. Iklan yang telah diterbitkan adalah sudah 40 kali. Jadi dari 50 kali penerbitan atas permintaan sebesar 3 juta, atas pembayaran atas 3 juta baru dilaksanakan sebesar 40 kali saja. Maka penghitungannya adalah 3 juta dibagi 40 hasilnya adalah 2.400.000. Maka 2.400.000 ini tuh sudah keluar atau sudah digunakan untuk beban iklan sebanyak 40 kali. Jadi dari 3 juta baru digunakan 2.400.000. Asumsi berikutnya adalah penyusutan gedung ditetapkan sebesar 5%. Akun gedung adalah sebesar 80 juta. Tinggal kita kalikan saja dengan asumsi penyusutannya sebesar 5%. Maka 8 juta dikali 5% adalah 4 juta. Akunnya adalah beban penyusutan gedung di debit 4 juta, akumulasi penyusutan gedung di kredit 4 juta. Lalu beban penyusutan peralatan. Asumsinya adalah penyusutan peralatan ditetapkan sebesar 10%. Cara penghitungannya sama dengan asumsi sebelumnya, yaitu 25 juta pada akun penyusutan peralatan. 25 juta dikali dengan 10%, yaitu sebesar 2.500.000. Akunnya adalah beban penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 2.500.000. Selanjutnya adalah ada asumsi gaji yang bulan Desember yang belum dibayarkan. Maka penghitungannya adalah tinggal kita tambahkan pada asumsi, karena ini posisinya perusahaan tuh masih ada utang kepada karyawan yang belum dibayarkan. Lalu ada bunga yang harus dibayar sebesar 50.000. Caranya adalah sama dengan memindahkan saja, dengan menambahkan saja pada jurnal penyesuaian. Setelah dihitung, didapatlah hasil balance sheet atas debit dan kredit sebesar 11.500.000. Maka dengan ini sudah selesailah soal nomor 1 pembuatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Adalah dengan cara memindahkan dahulu data neraca saldo pada sheet pertama neraca saldo ini sesuai dengan akun-akunnya. Selanjutnya bagaimana cara mengerjakan si jurnal penyesuaiannya. Karena tadi kita sudah mengerjakan jurnal penyesuaian pada nomor 1, maka sama caranya dengan dipindahkan saja. Apabila ada akun-akun yang tidak terdapat pada neraca saldo atau akun-akun tambahan seperti beban perlengkapan, beban asuransi di bawah sini, ini kita tambahkan di bawah total. Jadi kita tambahkan di pertama begini. Ada beban perlengkapan 700.000. Setelah kita cari ternyata tidak ada beban perlengkapan, maka kita tambahkan akunnya di bawah. Terus perlengkapan, karena perlengkapan ini ada di neraca saldo, maka tinggal kita masukkan di sini sesuai dengan posisinya, di debit kah atau di kredit. Selanjutnya NS ini adalah neraca saldo yang disesuaikan. Bagaimana sih cara menghitungnya? Dengan cara memindahkan saja apabila di jurnal penyesuaian ini kosong, tidak ada isinya. Namun bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Jadi di neraca saldo ada akun debit sebesar 900.000, lalu di jurnal penyesuaian adanya di kredit 700.000, yaitu dengan cara dikurang. Jadi kalau misalkan debit ketemu dengan kredit dikurang, kalau misalkan debit ketemu debit ditambah, kredit dengan ketemu kredit ditambah.
Di sini kan karena kasusnya adalah debit, angkanya di debit 900.000, di kredit 700.000, maka dikuranglah angkanya. Kalau misalkan seperti ini, akun akumulasi penyusutan gedung, posisi angkanya sama-sama di kredit, maka kita tambahkan karena posisinya sama-sama di kredit. Jadi 16 juta ditambah dengan 4 juta adalah hasilnya 20 juta. Lalu setelah kita hitung semuanya, dapatlah nilai balance-nya sebesar 138.300.000 untuk debit dan kredit neraca saldo yang disesuaikan. Nah, lalu selanjutnya di sheet selanjutnya adalah kita harus menghitung laba rugi. Nah, gimana sih cara menghitung laba rugi ini? Rumus laba rugi adalah pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Nah, caranya adalah kita hitung saja pendapatan, ada nggak di sini akun-akun pendapatan? Ada di sini, ada dua, ada pendapatan penjualan tiket dan pendapatan iklan. Maka nilainya kita ambil, jadi kita pindahkan dari sheet sebelumnya, kita pindahkan ke sini. Jangan ambil yang dari sini, kita harus lihat sheet terakhirnya. Sheet terakhirnya di sini adalah pendapatan 40 juta dan pendapatan pendapatan iklan adalah 3 juta. Selanjutnya beban-beban kita pindahkan nih dari sini nih, kan beban-beban dari beban gaji, beban sewa, pemeliharaan gedung, bunga dan lain-lain. Kita tambahkan semuanya, kan gak balance ya. Nah, bagaimana sih biar angkanya balance? Itu dengan cara kita cari selisihnya. Berapa sih selisihnya? Ya, gimana cara ngitung kok bisa menentukan di sini ada 14 juta? Ini caranya kita dengan mengurangkan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, dapatlah 14 juta. Jadi dari 29 juta ini biar 43 juta kan kurang 14 juta. Nah, cara cara menghitung mudahnya adalah angka besar 43 juta ini dikurangi dengan 29 juta, maka nilainya adalah 14 juta. Selanjutnya kita menghitung neraca. Nah, tadi dari semua akun-akun yang ada, kita kan sudah menghitung untuk laba rugi. Nah, sisanya yang belum masuk ke laba rugi itu kita masukkan ke neraca. Seperti kas, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka sesuai dengan posisinya yang terakhir di neraca yang disesuaikan. Karena kan di laba rugi kosong, jadi kita pindahkan dari neraca yang disesuaikan ke neraca. Untuk totalnya sama dengan seperti tadi, angka terbesar dikurangi dengan angka terkecil. 109.300 dikurangi 95.300, maka selisihnya 14 juta. Sama ya dengan yang sebelumnya, maka dapatlah hasil balance-nya antara debit kredit pada neraca 109.300, debit dan kreditnya pun sama 109.300. Selesai dengan demikian, selesailah soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, laporan laba rugi ini kan tadi sebelumnya kita sudah menghitung di kertas kerja, jadi tinggal kita pindahkan saja dan hasilnya ditemukanlah laba sebesar 14 juta. Hasilnya dari mana? Pendapatan dikurangi dengan beban-beban, maka perusahaan mengalami laba sebesar 14 juta. Selanjutnya ke laporan perubahan modal. Modal awal endudung atau modal awal laporan perubahan modal, kita lihat di soal ya, adalah modalnya sebesar 50 juta. Nah, maka modal awal ini 50 juta dan laba yang didapat oleh perusahaan sebesar 14 juta dilihat dari tabel laporan laba rugi, dipindahkan ke sini. Terus kita periksa dulu apakah perusahaan atau pemilik mengambil dana
perusahaan untuk kebutuhan pribadi atau kita sebut dengan prive. Di soal ada prive oleh M. Dudung sebesar 1 juta, maka laba dikurangi dengan prive sebesar 1 juta. Totalnya adalah 13 juta. Jadi 14 juta dikurangi 1 juta adalah 13 juta. Nah, maka modal akhirnya adalah modal awal ditambah dengan sisa dari pengurangan laba dan prive ini 13 juta, maka modal akhir adalah 63 juta. Maka dengan ini perusahaan mengalami yang namanya kenaikan modal. Lalu maaf ini salah neraca. Oke. Nah, kita di sini pemisahkan antara aktiva dengan pasiva perusahaan. Jadi kita masukkan akun kas, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, gedung, peralatan, akumulasi penyusutan gedung, dan akumulasi penyusutan peralatan. Jadi semua angka ini ditambah kecuali angka yang di dalam kurung ini. Jadi setelah kita jumlahkan, kita kurangkan dengan ini, hasilnya didapatlah 78.300.000. Untuk pasiva ada hutang-hutang, yaitu hutang usaha, hutang hipotek, hutang gaji, dan hutang bunga. Ditambah dengan modal akhirnya. Modal akhirnya kan tadi 63 juta diambil dari tabel laporan perubahan modal. Dapatlah nilainya 78.300.000. Maka balance lah antara pasiva dan aktiva. Demikian presentasi penjelasan dari saya atas jawaban UAS praktikum akuntansi tahun 2021 untuk semester 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.